Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu dengan mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, untuk memaksimalkan waktu, langsung saja Pak Guru mengajak kepada adik-adik siswa sekalian untuk memperhatikan materi yang akan Pak Guru berikan hari ini, yaitu tentang misi Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai insan yang lemah, yang segala sesuatu hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Guru mengajak kepada adik-adik siswa sekalian untuk kita membuka materi ini sama-sama dengan melafazkan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik adik-adik sekalian, langsung masuk pada materi ya. Tadi Pak Guru sudah perlihatkan di slide sebelumnya materi kita pada hari ini, yaitu tentang misi Nabi Muhammad SAW. Nah, masuk pada tujuan pembelajaran. Jadi, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian peserta didik dapat yang pertama dapat menghayati misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang kedua, dapat mengamalkan perilaku kasih dan sayang terhadap sesama sebagaimana misi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dapat menganalisis misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan yang keempat atau yang terakhir, menyimpulkan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Langsung saja masuk pada materi atau penjelasan materi. Kita mulai dengan yang pertama, sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Bagian 1, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada waktu subuh, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Fil ya, atau dikenal dengan tahun gajah. Bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi atau Miladiah. Di rumah ibunya di kampung Bani Hashim di kota Makkah Al-Mukarramah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qilab bin Murrah. Sedangkan ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf bin Zuhra bin Qilab bin Murrah. Jadi dengan demikian ayah dan ibunya Nabi berasal dari suku Quraisy Makkah yang sangat disegani oleh bangsa Arab saat itu. Ya. Jadi ayah dan ibu Nabi ini sama-sama berasal dari suku Quraisy dan suku yang sangat disegani oleh bangsa Arab saat itu. Nah, ini silsilah atau garis keturunan Nabi Muhammad SAW dari ayah dan ibunya. Coba perhatikan semua. Ayah Nabi yang ada di bagian ini sebelah kiri dan ibu Nabi yang ada di sebelah kanan. Ayah Nabi Abdullah. Ayahnya Abdullah Abdul Muttalib, ayahnya lagi Hashim, ayahnya Abdul Manaf, ayahnya Qusay, dan ayahnya Qilab. Sedangkan ibunya Nabi Aminah atau Siti Aminah, ayahnya bernama Wahab, ayahnya Wahab Abdul Manaf, dan ayahnya Abdul Manaf adalah Zuhra, kemudian ayahnya Zuhra adalah Qilab. Jadi berdasarkan bagan ini ya, garis silsilah atau ya garis keturunan Nabi Muhammad SAW, ayah dan ibunya itu bertemu pada keturunan Qilab. Ya, jadi pada keturunan kelima dan keenam. Ayah dan ibu Nabi itu kakek keempat dan kelimanya itu bersaudara. Ya, inilah garis keturunan Nabi Muhammad SAW yang harus kita pahami. Dan Nabi Muhammad ini diambil dari kakeknya Hashim. Jadi Nabi Muhammad disebut Bani Hashim.
Kemudian Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahnya Nabi, meninggal di Yastrib saat Nabi masih dalam kandungan ibunya. Jadi, saat masih dalam kandungan ibunya, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim karena sudah kehilangan ayah. Kemudian bidan yang membantu kelahiran Nabi saat itu bernama Siti Syifa. Siti Syifa ini merupakan ibu dari sahabat Nabi kelak, yaitu Abdurrahman bin Auf. Masuk pada masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah berumur 7 hari dari kelahirannya, Nabi Muhammad SAW diberi nama Muhammad oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian dikhitan. Dikhitan itu artinya disunat. Sudah menjadi tradisi bangsawan Arab waktu itu, bayi yang baru dilahirkan disusukan kepada wanita dusun atau wanita desa. Hal tersebut bertujuan supaya sang bayi hidup di alam yang segar dan mempelajari bahasa Arab yang baku. Nah, Nabi Muhammad SAW disusukan kepada seorang wanita dari dusun Bani Sa'ad yang bernama Siti Halimah. Menjelang umur 5 tahun, Nabi Muhammad SAW sering ikut menggembala kambing dengan Abdullah, anak dari Siti Halimah. Jadi Siti Halimah ini ibu susu dari Nabi Muhammad, mempunyai anak laki-laki bernama Abdullah. Dan Nabi Muhammad kecil sering ikut dengan Abdullah ini untuk menggembala kambing. Pada suatu hari, datang 2 orang lelaki berpakaian putih dan membawa Nabi Muhammad SAW ke tempat yang agak jauh dari tempat penggembalaan. Salah seorang dari kedua orang tersebut membelah dada Nabi Muhammad. Setelah mendapatkan benda yang berwarna hitam dari dada Nabi Muhammad SAW, kemudian membuangnya, kedua orang tersebut pergi begitu saja. Jadi ternyata yang datang itu, kedua orang tersebut itu merupakan malaikat yang dikirim Allah Subhanahu wa taala untuk membelah dada Nabi, membelah isi hati Nabi, mengeluarkan semua yang hitam. Maksudnya semua sifat-sifat buruk yang mungkin akan ada pada Nabi atau ada pada hati Nabi karena Nabi merupakan manusia, dikeluarkan. Ya, semua itu dikeluarkan dari semuanya itu dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad SAW agar tidak ada lagi hal-hal yang kotor, hal-hal yang berwarna hitam di hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah bertemu dengan Siti Halimah dan suaminya, Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Setelah kejadian itu, Siti Halimah selalu mencemaskan Nabi Muhammad SAW. Karena itulah keduanya menyerahkan kembali Nabi Muhammad SAW kepada ibunya yaitu Siti Aminah. Jadi adik-adik sekalian, Nabi Muhammad setelah bertemu dengan 2 orang tadi, dicari-cari oleh Siti Halimah dan suaminya serta anaknya Abdullah. Karena mereka tidak tahu bahwa Nabi Muhammad ini dibawa oleh siapa dan berada di mana. Jadi mereka cemas dan mencari-cari. Kemudian selang beberapa saat, Nabi Muhammad muncul. Atau mereka menemukan Nabi Muhammad sedang duduk. Mereka langsung mendekati Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang dialaminya. Bahwa dia telah bertemu dengan 2 sosok laki-laki dan ada yang membelah dadanya. Kemudian setelah itu dia ceritakan apa yang sempat dilihatnya. Nah, setelah kejadian itu Siti Halimah dan suaminya ini sangat cemas, sangat khawatir tentang keadaan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini anak orang yang dititipkan kepada mereka. Nah, karena khawatir nanti terjadi apa-apa dengan Nabi Muhammad, maka Siti Halimah dan suaminya menyerahkan kembali Nabi Muhammad kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Nah, ketika dalam pengawasan ibunya atau pengasuhan ibunya, Nabi Muhammad dibawa oleh Siti Aminah untuk berziarah ke makam ayahnya. Kemudian mengunjungi keluarga ibunya di Madinah. Namun, dalam perjalanan pulang ke Makkah, ibunya jatuh sakit. Jadi dalam perjalanan pulang kembali ke kota Mekah, ibunya Nabi Muhammad ini Siti Aminah jatuh sakit dan kemudian wafat di sebuah desa yang bernama Abwa dan dimakamkan di sana. Ini kejadian ini Nabi Muhammad kurang lebih berusia 6 tahun. Jadi saat berusia 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu karena sudah kehilangan ayah dan ibunya. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Beliau adalah orang yang memiliki pengaruh besar di kalangan suku Quraisy. Abdul Muthalib sangat mencintai cucunya tersebut, yaitu Nabi Muhammad.
Abdul Muthalib wafat di usia 80 tahun ketika Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Jadi 6 tahun saat ibunya wafat, saat dia berusia 6 tahun ibunya wafat, dia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tetapi cuma 2 tahun dalam pengasuhan kakeknya juga wafat. Masuk pada Nabi Muhammad SAW di usia remaja. Setelah kepergian sang kakek Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Kemudian setelah berusia 12 tahun, beliau diajak pamannya berdagang ke Syam. Ketika sampai di kota Basrah, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta itu setelah melihat Nabi, dia mengetahui bahwa ada tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Ia pun berpesan kepada Abu Talib agar benar-benar melindungi beliau, maksudnya melindungi Nabi, dan mengajaknya kembali pulang, karena khawatir terjadi sesuatu bila bertemu dengan orang Yahudi. Ya, pendeta Buhairah ini khawatir jika Nabi Muhammad ini bertemu dengan orang-orang Yahudi, akan disakiti oleh orang-orang Yahudi karena melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin oleh penduduk Makkah karena sifat jujur dan dapat dipercaya yang dimilikinya. Ketika mendengar reputasi Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah binti Khuwailid, seorang pedagang sukses, kaya raya, serta memiliki status yang tinggi di kalangan suku Quraisy, tertarik untuk memberikan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijual di kota-kota lain seperti kota Syam. Nabi Muhammad SAW kemudian menerima barang dagangan Siti Khadijah dan berangkat ke Syam membawa barang dagangan Siti Khadijah bersama dengan orang kepercayaan Siti Khadijah, yaitu Maisarah. Berkat kejujuran dan keamanahannya, Nabi Muhammad SAW mendapat banyak keuntungan dalam perdagangannya. Ketika kembali dari Syam, Maisarah menceritakan kepada Siti Khadijah tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mendengar cerita orang kepercayaannya itu, Siti Khadijah semakin kagum terhadap Nabi Muhammad. Hal tersebut juga membuat Siti Khadijah jatuh hati kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, saat usia Nabi menginjak usia 25 tahun, beliau pun menikah dengan Siti Khadijah yang pada waktu itu berusia 40 tahun. Jadi Siti Khadijah ini adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW yang dinikahi Nabi saat Nabi berusia 25 tahun. Saat itu Nabi belum menerima wahyu, ya, dan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Siti Khadijah ini kelak adalah orang atau wanita pertama yang memeluk Islam, karena dia adalah istri Nabi. Jadi orang pertama yang mengakui Islam. Masuk pada Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, Nabi Muhammad sering menyendiri, memikirkan cara meluruskan jalan hidup bangsanya yang gemar melakukan perbuatan dosa. Jadi waktu itu bangsa Arab sangat gemar melakukan perbuatan dosa. Disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan, ya. Oleh karenanya Nabi Muhammad merasa risau, resah dengan perilaku bangsanya tersebut yang gemar dengan perbuatan dosa, maka beliau memilih Gua Hira sebagai tempat untuk berkhalwat, mengasingkan diri. Nabi Muhammad SAW mengasingkan diri di gua tersebut terkadang sampai 10 hari 10 malam, bahkan pernah sampai 20 hari 20 malam. Hal tersebut beliau lakukan berkali-kali dan berbulan-bulan lamanya. Maksud dan tujuan beliau berkhalwat ini tidak lain adalah ingin menenangkan jiwa, menjernihkan pikiran, dan menjauhkan diri dari godaan duniawi. Selanjutnya ingin mencari kebenaran yang hakiki. Nah, setelah 6 bulan berkhalwat di Gua Hira, suatu malam beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa tersebut sekaligus menjadi awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala dari hadiratnya sebagai rahmat bagi alam semesta berdasarkan ucapan malaikat Jibril alaihissalam, yaitu, "Gembiralah ya Muhammad, saya Jibril dan engkau adalah Rasul Allah kepada umat manusia." Nah, peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul ini terjadi pada saat Nabi berusia 40 tahun.
Jadi adik sekalian, inilah sejarah singkat kelahiran Nabi sampai diutus atau diangkat menjadi Rasul setelah menerima wahyu yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Di sini, Pak Guru tidak melampirkan Quran Surah Al-Alaq 1-5, karena Pak Guru akan menugaskan kalian untuk mencatat ayat Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 beserta dengan artinya. Ya, demikian materi pada hari ini. Semoga berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Himbauan Pak Guru, karena kita masih berada di masa pandemi, tetap di rumah, rajin cuci tangan, selalu jaga jarak, hindari kerumunan. Ya, gunakan masker jika akan keluar rumah dan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.